Perubahan iklim merupakan salah satu masalah paling rumit yang kita hadapi saat ini. Karbon dioksida, gas rumah kaca, yang memerangkap panas yang merupakan pendorong utama pemanasan global baru-baru ini. Bertahan di atmosfer selama ribuan tahun, dan planet ini, terutama lautan, memerlukan waktu untuk merespon pemanasan. Besarnya perubahan iklim ditentukan oleh keberlanjutan emisi dan respon iklim terhadap emisi tersebut. Pendekatan dalam menangani perubahan iklim ada dua, yakni yang pertama, mengurangi emisi dan menstabilkan tingkat gas rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer atau mitigasi. Dan yang kedua, beradaptasi terhadap perubahan iklim yang sudah ada dalam rencana atau adaptasi. Upaya mitigasi. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Mitigasi melalui cara mengurangi perubahan iklim dan melibatkan pengurangan aliran gas rumah kaca yang memerangkap panas ke atmosfer, baik dengan mengurangi sumber gas-gas pada pembakaran bahan bakar fosil untuk produksi listrik dan transportasi atau meningkatkan lautan, hutan, dan tanah yang dapat mengumpulkan dan menyimpan gas-gas ini. Tujuan dari mitigasi adalah untuk menghindari campur tangan manusia yang signifikan terhadap iklim bumi, menstabilkan tingkat gas rumah kaca dalam jangka waktu yang cukup untuk memungkinkan ekosistem beradaptasi secara alami terhadap perubahan iklim, memastikan bahwa produksi pangan tidak terancam, dan untuk memungkinkan pembangunan ekonomi berjalan secara berkelanjutan. Berikut beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan pada beberapa sektor. A. Sektor energi. 1. Penggunaan energi terbarukan menggunakan panel surya dan biogas seperti tenaga surya, angin, dan hidro untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari pembangkit listrik. 2. Efisiensi energi dan penggunaan bahan bakar rendah karbon, meningkatkan efisiensi energi di rumah, industri, dan penggunaan transportasi berkelanjutan juga dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi CO2. B. Sektor sampah. 1. Pemanfaatan gas pada pembuangan sampah sebagai energi alternatif. 2. Pengurangan dan daur ulang sampah. C. Sektor industri. 1. Penambahan bahan campuran alternatif dalam pupuk. 2. Pengurangan konsumsi gas alami. D. Sektor pertanian. 1. Peralatan berkelanjutan, praktik pertanian dan berkelanjutan seperti manajemen limbah, ternak, dan pengurangan penggunaan pupuk juga dapat membantu mengurangi emisi metana dan nitrogen oksida. 2. Penggunaan tanaman beremisi rendah. E. Sektor kehutanan. 1. Mengurangi dan mengatur deforestasi hutan atau kerusakan hutan. 2. Melindungi hutan dan melakukan reboisasi sangat penting karena hutan dapat menyerap karbon alami. F. Sektor pendidikan dan kesadaran iklim. Meningkatkan kesadaran masyarakat sangat penting dalam mengurangi emisi dan menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan. 2. Adaptasi terhadap perubahan iklim.
beradaptasi dalam kehidupan dengan iklim yang berubah yang diharapkan di masa mendatang. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko dari dampak buruk perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrim yang sering terjadi, atau kerawanan pangan. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya setiap peluang yang bermanfaat terkait dengan perubahan iklim, misalnya musim tanam yang lebih panjang atau peningkatan hasil panen di beberapa wilayah. Manusia dan masyarakat dapat menyesuaikan diri dan mengatasi perubahan iklim serta kondisi ekstrim dengan berbagai tingkat keberhasilan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya adaptasi dampak perubahan iklim. Yang pertama yaitu A. Perencanaan tata kota berbasis iklim. Kota-kota perlu merancang infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, termasuk tanggul banjir, taman kota yang dapat menyerap air, dan gedung yang dirancang untuk menghadapi suhu yang lebih tinggi. B. Praktik pertanian adaptif. Pertanian perlu mengadaptasikan praktik pertanian menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap suhu ekstrim dan kekeringan. C. Perlindungan terhadap bencana alam. Perbaikan sistem peringatan dini dan perencanaan darurat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari bencana alam yang semakin sering terjadi. D. Pengembangan infrastruktur tahan cuaca. Infrastruktur seperti jaringan listrik, air bersih, dan transportasi harus dibangun dengan mempertimbangkan perubahan cuaca ekstrim.